Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sukma Laili akan menyampaikan materi tentang pajak penghasilan final. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan membahas yaitu yang pertama tentang penghasilan dari transaksi hadiah undian. Ini merupakan kelanjutan pembelajaran sebelumnya ya. Objek penghasilan pajak adalah penghasilan berupa undian dengan nama dalam bentuk apapun, dapat berupa uang, barang, atau kenikmatan, contohnya menginap di hotel berbintang. Besarnya PPh yang wajib dipungut adalah 25%. Jadi pajaknya sebesar 25% apabila kita mendapatkan hadiah undian. Contoh soal. Pada tanggal 13 September 2019, Bank Rakyat Sejahtera mengadakan undian. Atas undian tersebut, Fatih mendapatkan hadiah 1 unit mobil Avanza sebesar 180 juta rupiah dan Fayat mendapatkan sepeda motor jenis Vario seharga 20.500.000 rupiah. Berdasarkan data tersebut diminta menghitung pajak yang dipungut BRS atas hadiah mobil Avanza. Yang kedua, menghitung pajak yang dipungut BRS atas hadiah motor Vario. Jawabannya, pajak yang dipungut BRS atas hadiah mobil Avanza yaitu 25% dikali 180 juta, maka didapat 45 juta rupiah. Lalu yang kedua, pajak yang dipungut BRS atas hadiah motor Vario 25% dikali 20.500.000 rupiah, maka hasilnya 5.125.000 rupiah. Jadi, apabila kita mendapat undian, maka undian tersebut dikenakan sebesar 25%, dikenakan pajaknya ya. Selanjutnya, penghasilan dari transaksi saham dan transaksi derivatif. Yaitu transaksi derivatif merupakan transaksi yang didasari pada kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai instrumen yang mendasari seperti suku bunga, nilai tukar, komoditas, ekuitas, dan indeks, baik yang diikuti dengan pergerakan maupun tanpa pergerakan dana atau instrumen. Tarif pajak atas transaksi penjualan saham dan transaksi derivatif yaitu sebesar 0,1% merupakan PPh yang bersifat final. Lalu untuk pemilik saham pendiri dikenakan tambahan PPh sebesar 0,5%. Yang keempat, penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yaitu besarnya tarif sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan, maka dikenakan tarif PPh sebesar 1% dari jumlah nilai pengalihan. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada PT Permatapuri merupakan perusahaan properti yang menjual 5 unit tanah dan bangunan di kawasan Permatapuri dengan harga 1 unit sebesar 1.500.000.000 rupiah. Lalu PT Permatapuri juga menjual rumah susun dan rumah sederhana di kawasan Perum Beringin Lestari sebanyak 25 unit dengan harga per unit 200 juta rupiah. Diminta yang pertama, menghitung pajak penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan 5 unit dengan harga 1.500.000.000 rupiah. Yang kedua, menghitung pajak penghasilan pengalihan rumah susun dan rumah sederhana 25 unit dengan harga per unit 200 juta rupiah. Lalu yang ketiga, menghitung pajak yang harus dibayar PT Permatapuri atas transaksi tersebut. Maka jawabannya, yang pertama, pajak penghasilan dari pengalihan hak atas 5 unit tanah dan bangunan yaitu 5%, tarifnya 5% dikali 1.500.000.000 rupiah, maka didapat 75 juta rupiah. Lalu dari 75 juta rupiah itu untuk 1 unit, maka
Apabila 5 unit dikali 75 juta rupiah, didapatlah 375 juta. Itu merupakan pajak penghasilan pengalihan hak atas 5 unit tanah dan bangunan rumah. Selanjutnya, pajak penghasilan pengalihan hak atas 25 unit rumah susun dan rumah sederhana, yaitu tarifnya sebesar 1% dikali 200 juta rupiah, maka 2 juta rupiah. Ini di sini ada 25 unit, maka 25 unit dikali 2 juta rupiah, maka hasilnya 50 juta rupiah untuk pajak penghasilan pengalihan hak atas 25 unit rumah susun dan rumah sederhana. Maka pajak yang harus dibayar oleh Permatapuri yaitu 375 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah. Maka hasilnya 425 juta rupiah. Selanjutnya, penghasilan dari transaksi penyewa tanah dan atau bangunan, yaitu tarif yang dikenakan adalah 10% dari jumlah bruto nilai penyewaan tanah dan bangunan. Contoh soalnya, di sini ada PT Tamrin Square bergerak di bidang properti dan selain menjual rumah, PT Tamrin Square menyewakan properti sebagai berikut. Yang pertama, ruko di Jalan MT Haryono nomor 700 kepada CV Mataram Sakti untuk 2 tahun seharga 120 juta rupiah. Lalu yang kedua, ruko di Jalan Dr. Cipto nomor 125 kepada CV Jaya Sakti untuk 5 tahun seharga 300 juta rupiah. Diminta menghitung pajak penghasilan atas sewa ruko. Jawabannya, pajak penghasilan atas sewa ruko adalah untuk yang pertama CV Mataram Sakti 10% dari 120 juta rupiah, maka didapat 12 juta rupiah. Lalu sewa ruko untuk CV Jaya Sakti 10% dari 300 juta rupiah, berarti 10% dikali 300 juta rupiah, maka hasilnya 30 juta rupiah. Jumlah pajak yang harus dibayar yaitu 12 juta ditambahkan 30 juta rupiah, maka didapat 42 juta rupiah. Yang keenam, penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi yaitu di sini ada bentuk pekerjaan, klasifikasi usaha, dan tarifnya. Sifatnya berupa final. Yang pertama, pelaksanaan konstruksi kecil, tarifnya 2%. Yang kedua, perencanaan dan pengawasan, tarifnya 4%. Untuk yang pertama, tarifnya 2% dan 3%. Lalu yang kedua, tarifnya 4%. Yang ketiga, pelaksanaan konstruksi kecil, menengah, dan besar, tarifnya 4%, dan perencanaan dan pengawasan kecil, menengah, dan besar, tarifnya 6%. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu menghitung PPh final dari berbagai penghasilan, yaitu didapat dari hadiah undian, transaksi saham dan derivatif, pengalihan hak atas tanah, penyewaan tanah, dan usaha jasa konstruksi. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.